Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah, pengajian tafsir kita pada siang ini telah sampai pada surat Al-Hajj ayat 6. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah", demikianlah sesungguhnya Allah huwal haqqu, sesungguhnya Allah adalah maha benar, wa annahu, dan sesungguhnya Allah yuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah juga maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sebagaimana sudah kita jelaskan pada tafsir yang telah lalu tentang bagaimana Allah menghidupkan kembali setiap makhluk, khususnya manusia, menghidupkan kembali manusia ya dalam keadaan utuh, ya dalam keadaan utuh, berdaging kembali, padahal sebelumnya telah menjadi tulang belulang, bahkan mungkin tulang belulang juga telah hancur. Tetapi pada hari kiamat dibangkitkan kembali dari alam barzah. Yahsyurun nas yaumal qiyamah, manusia dikumpulkan pada hari kiamat, yaitu pada hari kebangkitan, hari berbangkit, pada mahsyar, ya, hufatan, uratan, wa ghurlan, dalam keadaan pertama tidak beralas kaki, ya, hufatan itu tidak beralas kaki, enggak ada pakai sandal swallow atau apa, sandal ya. Kemudian uratan, dalam keadaan telanjang. Kemudian ghurlan, tidak berkhitan. Ya. Sudah. Ya. Tapi kemudian dipakaikan baju. Ya. Setelah bertemu berhadapan dengan Allah, dipakaikan baju. Ya, dalam hadis yang sahih disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari, Inna awwala
Sesungguhnya yang pertama mayuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Sesungguhnya manusia pertama yang dipakaikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Daud disebutkan al-mayit, mayit itu yub'atsu fi siyabihi, akan dibangkitkan nanti dengan pakaian-pakaian mereka. Tapi sebelumnya telanjang. Allati yamutu fiha, yaitu pakaian yang dipakai saat meninggal dunia. Nah, makanya ya yang pakai kain kafan. Makanya Nabi mengatakan ya idza kaffana akhaka fayuhsin kafanahu. Jika kalian mengkafankan saudaramu, maka baguskanlah kain kafannya. Tapi juga jangan terlalu bagus, mubazir. Tapi juga jangan asal-asalan. Kain ihram itu ya mubazir lah. Karena nggak ada pengaruh apa-apa. Bukan berarti kalau pakai pakaian ihram bulat-bulat ke surga, nggak ada hubungannya. Nah, yang penting apa? Dia pakaian kain kafan itu ya, sebagaimana Rasulullah ya, kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasati aswab, ya, Rasulullah dikafankan dengan 3 lapis kain, ya, bidin warnanya putih, min kursufin dari katun, Yaman dari Yaman, Suhuliyah dari desa Suhuliyah dengan kain katun. Jadi Rasulullah dikafankan dengan kain kafan 3 lapis, ya, itu warnanya putih, terbuat dari katun. Nah, itu dia. Jadi tapi sebelumnya dalam keadaan telanjang, lalu kemudian dipakaikan pakaian. Nah, inilah kira-kira pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada hari ini Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Demikian karena Allah itu ya, yang maha benar dan berkuasa, apapun yang Allah inginkan terjadi. Jadi di situ tidak pakai logika, pakai keimanan. Sebagaimana Allah menciptakan manusia itu dari tanah kemudian menjadi seperti kita ini, maka mudah bagi Allah nanti dari tanah yang sudah jadi tanah kemudian menjadi manusia lagi. Cuma tidak lagi melalui proses bayi. Kalau proses penciptaan manusia kan bayi, ya kan? Inna ahadakum gimana? Tadi kan Ustaz bilang ini kita dikembalikan nanti seperti kapan apa yang dikapankan. Itu tak sah. Bagaimana kejadian karena kita tsunami kemarin kan tak sempat kita kain. Sebelumnya baju apa dia pakai? Baju ini kan misalnya. Nah itu pakai itu. Enggak, artinya begini, artinya nanti akan dipakaikan nanti pakaian yang dia saat dia meninggal. Kan orang meninggal nggak ada. Sebelumnya pasti pakai. Oh, masalah kemudian hancur-hancuran itu kan lain. Tapi tetap dia punya pakaian. Ya. Cuman bukan berarti kain kafan kayak pocong tuh bukan. Nah, ya. Jangan dipikir nanti orang pakai kain kafan digolongkan seperti itu. Nah, ya bisa jadi nanti Allah jadikan itu sebagai pakaian tertentu, tapi berasal dari kain kafan itu, bukan berarti berikat-ikat itu lantas jalannya kayak pocong, bukan. Nah, kan seperti itu ya. Nah, atau barangkali maksudnya adalah sebelum kain kafan. Yang jelas nanti pada awalnya ya, yahsyurun nas yaumal qiyamah hufatan, manusia dikumpulkan pada hari kiamat, pada hari kebangkitan itu hufatan, beralas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal, kemudian uratan, telanjang, kemudian ghurlan, tidak berkhitan. Ya, tidak disunat, tidak berkhitan. Tapi ingat ya ibu-ibu ya, pada saat itu matahari didekatkan.
Dalam beberapa riwayat dikatakan 10 mil. Tapi pada saat itu kondisi kita sudah berubah, enggak seperti kekuatan di dunia. Kekuatan kita sudah berlipat-lipat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Makanya Syekh Utsaimin itu memberikan penjelasan, kalau di dunia ini kita 15 hari enggak sanggup berdiri tanpa makan, tanpa minum, nanti di akhirat bisa 50 tahun sanggup. Karena kondisi kita berbeda dengan di dunia ini. Ya. Tuh. Ya, nanti pada hari kiamat juga nanti ya, ada yang jalan kaki, ya, tahsyuruna, ya, ada yang berkumpul, tahsyuruna yaumal qiyamah rijalan, ada yang jalan kaki. Nah, kemudian ada juga, ya, warukbanan, ada yang berkendaraan, juga yang berkendaraan. Ada juga yang ya tajarru fi wujuhihim, ada yang jalan dengan wajahnya, dengan badannya kayak ular. Nah, itu banyak dosanya dia. Ada yang pakai kendaraan, cuma jangan ditanya kendaraan apa, bukan Toyota Avanza, bukan. Dan bukan juga hewan kurban yang disembelih itu, bukan, enggak ada hadisnya. Yang jelas ada kendaraan, cuma kita enggak tahu, Allah enggak kasih informasi. Bisa jadi kendaraan itu ya sesuatu yang membuat kita cepat. Nah, makanya kan nanti pada melewati sirat ada yang secepat angin, secepat barkun, rihun. Ada yang seperti kuda berlari melewati. Ada yang seperti kilat. Jadi intinya tergantung amal kita. Bagaimana amal kita di dunia, itulah nanti kondisi kita di akhirat. Kalau di akhirat, di dunia ini asik tipu-tipu orang aja, kerjanya asik sakit-sakiti hati orang aja, ya udah jalan pakai gigi nanti, di wajah nanti. Tapi kalau kita selalu menyenangkan, maka Allah dalam satu hadisnya yang sahih Rasulullah mengatakan, man ya nafasa an muslim rukbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kuburatin min kurabi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat dan juga di dunia dan akhirat. Man yassara an ya mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang lain di dunia, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, makanya kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, ingin diringankan penderitaan, maka ringankan penderitaan orang di dunia ini. Bahkan dalam hadis disebutkan juga, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan sembunyikan juga aib kita. Sehingga kesalahan kita itu tidak dihitung oleh Allah, dimaafkan, disembunyikan. Jadi kalau kita suka alim bongkar-bongkar kesalahan orang lain, kerja kita sih lihat siapa nih, apa kesalahan ibu ini hari ini. Mesti bicara orang lain aja. Jadi makanya kita ini di akhirat nanti ada yang jalan kaki, ada pakai kendaraan, ada yang jalan kayak ular itu, pakai seok-seok gitu. Nah, makanya ada muncul beberapa hadis. Masih ingat dulu ada 7 golongan yang mendapat perlindungan di akhirat dulu yang sudah pernah kita jelaskan. Nah, itu dia termasuk. Mudah-mudahan kita ada di antara itu. Siapa di antaranya apa? Yang paling dekat dengan kita dalam hadis itu. Enggak, kalau pemimpin kita kan bukan pemimpin. Enggak, maksud. Misalnya apa? Ya. Ar-rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan yang saling menyayangi karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena saling menyayangi. Kita sayang sama saudara kita, bukan malah kita bebankan dia.
Bahkan dalam satu hadisnya, barang siapa yang memutihkan hutang saudaranya, maka Allah akan ringankan penderitaan kita di akhirat. Ada hutang dia nggak sanggup bayar, kita putihkan, maka Allah akan ganti, akan mudahkan. Artinya kita meringankan penderitaan orang lain, Allah akan ringankan penderitaan kita di hari pada sehari kebangkitan itu. Terus kita meringankan hutang kita mau kita lihat dia ada kemudahan. Oh, itu jangan, itu namanya. Ini yang kita ringankan yang betul-betul nggak sanggup bayar. Karena ada orang juga hobi kali pinjam uang, nggak hobi bayar, kerjanya si pinjam aja. Nah, ini jangan, tuh penyakit tuh. Nah, itu ingat hutang tuh. Hutang itu kata Nabi, ya, nafsul mu'mini mu'allaqun bidinihi hatta yuqdan. Jiwa seseorang itu tergantung dengan hutangnya hingga dibayarkan. Makanya Nabi pernah tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. Nah, tapi ada sahabat lain mengatakan, aku yang tanggung hutangnya ya Rasulullah. Tapi Nabi membolehkan yang lain mensalatkan. Maka jangan suka itu dalam hutang, bayar aja. Ya hutang lah. Lagi belum lunas hutang. Makanya jangan tarik di awal, tarik di akhir. Tarik di awal ya kita berkewajiban bayar hutang. Nah, ya. Kan sebenarnya arisan itu kan mengatakan silaturahmi, Ustaz. Menyambung silaturahmi juga, Ustaz. Kan nggak banyak-banyak, Ustaz. Ini kan kita sedang bahas bab hutang. Kan jelas kan? Sorry, Ustaz. Oh ya, betul. Ya, kita lanjutkan ya. Wa annahu yuhyil mauta, dialah yang menghidupkan yang mati. Huwallazi anzal huwallazi huwallazi wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirikum bihi. Dan Allah diturunkan air dari langit untuk menyucikan kamu dengannya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan Allah turunkan air dari langit, air yang suci lagi mensucikan. Begitu turun air dari langit, yaitu pada yang dah hubungannya dengan ayat ini, maka bumi itu hidup dari matinya. Jadi mati ada dua makna. Ada yang mati dalam maknanya kering, artinya tanah yang kering itu dianggap mati, artinya nggak hidup tumbuhan. Yang kedua mati makhluk hidup. Nah, jadi Allah lah, kalau Allah menghidupkan ya makhluk-makhluk yang tidak bernyawa dengan Allah turunkan air dari ruh. Kalau Allah menghidupkan makhluk hidup apa? Dengan cara Allah melahirkan lewat Allah apa? Orang melahirkan itu artinya hidup. Nah, nanti udah tua nanti mati. Sudah kita bahas pada ayat yang terdahulu. Nah, kenapa Allah menciptakan ada yang mati, ada yang hidup? Ya, bahkan umat Muhammad ini hidupnya hanya 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina asitina ila as-sab'in wa aqallu man yadudu dzalika. Umatku kata Nabi hanya berumur antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas itu. Udah tuh mati kita. Jadi kita hidup ketika saat kita lahir menjadi bayi, udah tua mati. Untuk apa semua itu? Kenapa Allah ciptakan hidup dan mati? Siapa bisa jawabnya? Pakai ayat Al-Quran. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ada mati, ada hidup untuk melihat siapa dan nanti kita yang paling bagus amalannya. Al-Muluk ayat 2. Ya.
Jadi kenapa umur kita 60 tahun? Kenapa enggak seperti umat Nabi Nuh sampai 1000 tahun? Kenapa? Karena kalau kita hidup lebih dari 100 tahun, kita mati sendiri lama-lama. Kondisi umat Muhammad ini kondisi yang paling membuat stres. Lama-lama hidup makin stres. Beda dengan umat Nuh, enggak banyak problemnya, paling hanya orang menyekutukan Allah saja. Sekarang macam-macam problem. Maka Allah sudah takdirkan sebagus-bagus kita hidup cuman 60 tahun. Lama sekali hidup juga kita kepingin mati. Ya. Lelah. Kalau seandainya kita diberi umur 200 tahun, mungkin begitu sampai 150, ya Allah matikanlah hamba-Mu ini, enggak sanggup lagi lah. Lelah. Banyak ada problem dunia ini. Dunia orang yang sakit Ustaz kan kayak stroke kayak gitu. Suka kali dia bilang, ya Allah ambillah nyawaku dari sisa musibah. Gimana itu Ustaz? Enggak boleh minta mati. Yang boleh berdoa begini, ya Allah, hidupkanlah hamba-Mu jika hidup itu baik bagi hamba-Mu, dan matikanlah hamba-Mu jika mati itu lebih baik. Tapi hanya memilih mati saja enggak boleh. Kenapa? Karena seolah-olah kita enggak menerima Allah menghidupkan kita, kecuali kalau Allah telah tentukan ajal. Ya. Paling enak umur ibu 60 tahun aja lah. Lama-lama hidup dunia ini juga. Enak umur berapa tahun? Ya, 60 aja hidup kita. Ya kan saya udah 4 tahun tadi Ustaz. Berarti ibu berapa sekarang umur? 4 Ustaz. Sekarang berapa umur? 4. 64. Berarti? Umur 1 lewat. Berarti ya udah 64. 4 tahun lagi Bu, siap-siap aja. Banyak-banyak bersedekah. Insyaallah. Banyak-banyak kasih makan. Enggak usah bercanda aja. Enggak ada masalah. Ada orang hidup kadang-kadang sampai 90 tahun masih sehat walafiat. Ya. Insyaallah. Saya 93 tahun. Nah, yang penting kalau ingin sehat satu aja. Jangan kueh sama orang. Kalau kueh, bersihkan hati dengan sendirinya. Kan dulu sering kali kita hafal atau SD. Men sana. Yang membuat kita sakit kan hati kita sakit. Lihat orang makan enak, kita yang sakit. Lihat orang beli mobil, kita masuk rumah sakit. Hatinya mati. Tumbuhkan redha, hilangkan dengki. Jangan berburuk sangka kepada orang. Ini salah sehat kita. Ya. Nah, kita lanjutkan sikit lagi. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin melihat siapa di antara kita yang baik. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, Masya Allah. Enak kali hidup ini. Berlomba-lomba membantu orang lain. Bagaimana saya sebutkan hadis tadi, Allah akan bantu kita pada hari, pada saat huru-hara, bantu kita. Ya Bu ya. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang nanti di akhirat semuanya itu di tangan Allah, bergantung seluruh makhluk. Di dunia ini ya cengkak-cengkak, ingin melawan Allah lah, ingin berkuasa seolah-olah enggak perlu Tuhan, seolah hidupnya ditentukan dia sendiri. Pada manusia ini apalah, kayak kali. Contoh saja, ketika manusia itu sesak itu aja enggak bisa diatasi. Terpaksa terbirik-birik lari ke WC. Apa hebatnya? Tingkat neek saja enggak bisa, tingkat nyamuk saja enggak bisa atasi. Sakit sikit saja dah masuk rumah sakit. Kalau hebat coba lawan penyakit tu. Tidak? Ini yang bakal Quran lah. Sombongnya manusia itu memperberat azab nanti. Makanya orang seperti nanti jalan pakai wajah mesek-mesek gitu. Ya, mesek-mesek nanti pada hari kebangkitan. Ad-dulmun dulumatu yaumal qiyamah. Orang zalim itu akan gelap pada hari kiamat. Sudah mesek-mesek gelap lagi.
Tapi orang muslim tuh keluar cahaya dari bekas-bekas wudu orang beriman itu, udah tuh dinaungi oleh Allah, jalan pakai kendaraan, pakaikan baju bagus. Ya walaupun sebelumnya telanjang. Masya Allah. Itu ya, ya. Kita hampir selesai nih. Wa anna sa'ata, dan sesungguhnya hari kiamat atiyatun, pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Hari kiamat ya. Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Wa annallaha yub'atsu man fil qubur, dan Allah membangkitkan semuanya dari kubur. Kubur itu maksud alam barzah. Nah, itu tadi dibangkitkan, yahsyurun nas yaumal qiyamah hufatan, tidak pakai alas kaki, uratan dalam keadaan tidak berpakaian, wa ghurlan, dan tidak dikhitan. Nanti ada yang ya tahsyuru yaumal qiyamah ya, rijalan, ada yang berjalan kaki ya, warukbanan, ada yang berkendaraan, dan juga ada yang dengan berjalan dengan wajah ya. Nah, dalam sedikit lagi saya jelaskan mengenai kubur ini. Kubur ini disebutkan di sini maksudnya alam barzah. Ya, alam barzah. Alam barzah itu dinding. Alam barzah itu kata dalam ayat Al-Qur'an disebutkan miwaraihim barzah ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka ada dinding hingga hari kebangkitan. Jadi enggak ada hubungannya dengan dunia ini. Makanya Allah berfirman, "Wa ma anta bimusma'in man fil qubur." Fatir ayat 22. Engkau tidak bisa menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Kenapa? Karena sudah terpisah ya. Ya, ini saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.